Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita berjudul Saksi Kebenaran diuraikan oleh Musni Nur Ahmad. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Bismillahirrahmanirrahim, kebenaran adalah dari Tuhan dikau, maka janganlah menjadi golongan yang ragu-ragu. Kebenaran hakiki adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari Dia, yang bersifat maha sempurna, maha rohman, maha rohim, yang tidak pernah murka apalagi menyiksa. Kata-kata siksa hanya untuk menyatakan karya husada demi menangkal racun berbisa yang menimpa manusia akibat ulah dosa. Dia maha goib, niskala imaterial, saya ulangi lagi, imaterial, persepsi iman yang mapan jika ditata berawal dari yang goib ini. Saya ulangi lagi, jika ditata berawal dari yang goib ini. Quran suci telah menata secara urut mengenai pengertian yang benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah syirat atau suratul Fatihah menyajikan sifat utama Rabb, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan Malik, masuk surat Al-Baqarah. Pembahasan ini diawali dengan yang goib. Para pengembara rohani saya ulangi lagi, para pengembara rohani berangkat dan mengakhiri pengembaraannya dari yang maha goib ini. Hal ini perlu untuk menghindari kekeliruan rute yang harus ditempuh. Berapa banyak orang yang terjebak di dalam fenomena-fenomena kebenaran yang palsu. Dalam perjalanan mereka ketemu dengan pangkat dan kekayaan. Dengan itu mendapat sanjung dan puja-puji, angguk kepala, tepuk tangan. Mereka bangga. Namun apa yang hendak dikata setelah semuanya tiada, tegur sapa, angguk kepala dan sanjung puja-puji ikut sirna. Yang semula tiada kembali tiada. Mereka dirundung kecewa. Ironisnya mereka tidak mengerti ujung pangkalnya. Apa pula yang dipertuhan diri sendiri, dikira itu abadi. Dari hari ke hari ketahanan hati mulai digerogoti, yang akhirnya mereka ngeri ketemu dengan kelemahan diri pribadinya sendiri. Harapan tinggal harapan yang tidak berarti
mereka menyesali diri, ternyata selain dia semakin dicintai, semakin membelah hati. Pengembara rohani selalu mengikuti cahaya petunjuk ilahi. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang diyakini dengan sebulat hati, bahwa untuk mencapai suatu kesempurnaan, manusia tidak cukup dengan menunggu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan bersemayam di lubuk hatinya, tetapi berusaha sekuat tenaga, sekuat kuasanya untuk mentransformir diri, pindah dari alam materi ke alam rohani. Sifat gaib yang ada pada dirinya dikembangkan. Dia jika dicari tidak bersembunyi. Dia ada di balik yang nyata. Jika dicari dengan berjalan, dia menyambutnya dengan berlari. Orang-orang mukmin yang mencapai perhubungan dengan dia terukir di dalam dirinya sifat asyhadu kubalillah. Mereka sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Mereka mendapat sebutan di sisi Allah saya ulangi lagi, mereka mendapat sebutan di sisi Allah radhiyallahu madliyah. Surat 89 ayatnya 28. Allah yang maha gaib berkenan mengkristal dalam sifatnya. Barang siapa sukses mencapai sifat mugorobun, mereka telah pantas menjadi sarana untuk menyalurkan kehendaknya dengan kadar yang bertingkat-tingkat. Mungkin mereka senang mengayuh becak. Baginya tidak banyak dituntut bicara banyak soal agama, karena diamnya dan amal solehnya sebagai saksi kebenaran. Dia menjadi Bilal kebenaran, sekalipun tidak banyak bicara tentang agama, tetap dihadang Abu Sofyan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam datang ke dunia tanpa kebesaran, beliau dicemooh oleh Farisi dan Saduki. Inilah Yesus anak Yusuf si tukang kayu. Itu bahkan beliau dianggap bayi di buayan yang belum pantas bicara soal agama. Mungkin inilah kodrat Allah Ta'ala yang berlaku. Jalan yang ditempuh oleh para tulus tidak semuanya mulus. Mereka harus menelusuri lorong sempit yang berkelok-kelok, berliku-liku. Mereka sering diguncang oleh percobaan, silih berganti, yang satu belum selesai disusul oleh cobaan yang lain. Mereka sangat akrab dengan cobaan itu. Di tengah
golongan itulah jiwanya dibentuk. Guncangan percobaan itu melahirkan nada-nada hidup yang berirama indah. Kisahnya anak didengar lagi mengasyikkan, tetapi cukup getir dirasakan. Di balik saya ulangi lagi, di balik kepahitan itu muncullah vaksin yang membentuk kekebalan jiwanya. Mujaddid abad ke-14 Hijriah Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad berpesan, perlu sekali saudara menerima cobaan. Bumi ini tidak membekasi sedikit pun jika pertalian saudara dengan langit terlalu kuat. Lawan adalah kawan dalam berpikir. Dua hamba Allah yang tulus telah menjadi saksi kebenaran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq di saat didesak oleh lawan di Gua Sur, justru saat yang gawat muncullah satu statement ruh yang ekspresif. Wala tahzan innallaha ma'ana. Janganlah khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Surat 9 yaitu surat At-Taubah ayatnya 40. Demikian kita akhirkan dulu video ini. Kita sambung pada video yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.